Anjir, kenal suara opening apa gitu. Gue gak ada opening ya anjir, kasihan banget anjir. Bikin lah nanti yang tetet gitu. Udah banyak yang pakai. Oh iya, ganti jangan gitu berarti. Jadi gimana ya? Ada Tet. anjir. Oke, welcome back again di catatan si gue. Alright, kali ini gue bakalan menjawab menjawab pertanyaan dari yang sudah menanya di Instagramnya Budi. Sebenarnya itu masih teman Budi juga, sama teman gue juga yang nanya. Bukan dari subscriber. Ya, mereka juga kan bersubscribe. Oh, subscriber ya? Pasti. Subscriber berarti ya? Dia ralat hijau. Oke, pertanyaannya apa, Pak? Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi seorang bos. Kita misalnya kerja nih, punya bos yang agak rese atau ya, maksudnya cara menghadapi bos-bos yang banyak maunya. Oh, yang banyak maunya. Cuma satu nih. Ya nanti ada sambungannya. Oh, nggak sebutin dulu lah. Nah, jadi pertama itu gimana cara menghadapi bos yang banyak maunya, dan kedua gimana tips untuk biar kita kerja itu di kantor nggak ngebosenin, nggak boring ya, nggak boring. Oke, kita jawab pertanyaan yang ketiga dulu ya. Apa pertanyaan ketiga? Kita jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu gimana cara ngatasin bos yang banyak maunya. Berarti si bosnya tuh Bosong loh. si bosnya itu berarti orangnya apa sih, perfeksionis berarti ya? Iya, bisa Iya kan? dibilang Iya gitu. kan, perfeksionis. Caranya ya nggak usah kerja di situ lah. Iya, udah keluar aja udah. Bodoh sekali kamu. Susah amat. Susah amat. Ya ngapain? Ya kalau misalkan lo ada kerjaan di tempat yang lain ya udah pindah aja. Kenapa harus kerja di situ? Ya kalau ada, kalau nggak ada, Kalau nggak ada, berarti lo harus menyiapkan mental. Melatih mental di kerjaan tersebut. oh, Bagus buat mental. betul. Jangan sampai mental illness. Anjir, mental breakdown. Di kamus kita nggak ada yang namanya mental illness, Nggak nggak ada. Kita kan harus melebihkan mental. Iya. Nah, jangan gangguan mental. Aduh, caranya ya apa ya? Pertama, Tergantung bosnya cewek atau cowok nih. nggak tahu nih, kan beda-beda. Iya, Kadang makanya ada kan. bosnya yang Kan nggak mungkin cowok bosnya galak. transgender kan? Ada juga ya? Ada. Sorry. Ada. Itu tuh yang Oh, yang bisa dubbing ya? ya itu dia jadi bos juga. Iya bener ya. Ya makanya ya tergantung sih, kalau gue tergantung bosnya cewek atau cowok sih sebenarnya. Soalnya menanganinya. Cara menanganinya dan cara menanggapinya beda. Iya. Karena kalau cowok sama cewek itu moodnya beda-beda. Nah, Apalagi kalau cewek banyak mood swing, mood swing. Apalagi kalau lagi apa namanya itu menyanyi. yang siklus bulanan tuh. Oh, menstruasi. Nah itulah itu ya, menstruasi. Nah, Yang bener apa sih anjir? ya itulah pokoknya menstruasi. Anjing. Ya itu kan Situasi. kadang moodnya suka naik turun. Jadi kita nggak bisa nebak kalau dia tuh moodnya lagi naik atau turun. Kalau lagi menstruasi ya, bosnya nih ya, naik turun si apa emosinya, bilang aja ke bosnya, Bu, ganti pembalut dulu gitu. Emang ngaruh ya? Ngaruh. Biasanya tuh udah penuh biasanya. Anjing. Ya kalau udah penuh mah ganti aja sendiri. Ngapain kita kasih tahu? Aduh. Kan kerasa mungkin basah apa gitu. Anjir. Jadi gimana nih? Ini Pertama, kalau misalkan si bosnya cewek. Kalau bosnya cewek, misalnya gitu ya, dia banyak kemauan gitu. Pin misalnya, lu harus gini ya. Gak mau tahu, pokoknya harus begini. Nah, itu caranya kita Gak mau kok juga gitu. Ya udah gampang, misalnya kerjaan lu gitu kan. Kerjaan lu sebagai apa? Terus misalnya lu disuruh dikasih arahan sama bosnya suruh gini. Nah, sesuai dengan omongannya dia. Sedangkan kita misalnya punya ide sendiri. Kita enaknya kerjanya seperti ini gitu. Nah, itu cara menghadapinya, tutup aja mulutnya. Anjir. Kita kerja seenaknya aja gitu. Yang si itu, hop. Ya, gitu kan. Siap. Bapak Bribda Iya, siapa itulah. Mau ngomong up. Gak usah ngomong sekalian gitu. Kalau gue Soalnya sih
bingung gitu. Iya, Sekarang iya. kalau nurutin ya kita nggak salah juga sih mau nurutin atau enggak, itu bebas gitu, gimana enaknya kita. Tapi kalau misalnya kita nggak enak nih, aduh kok harusnya seperti ini, sedangkan kita enaknya seperti ini, toh yang misalnya kita yang punya ngerasain itu kan lu sendiri. punya kerjaan, kita enak di posisi seperti ini, cara ngerjainnya seperti ini, ya udah yang penting kerjaan beres gitu kan. Nah kalau misalnya harus nurutin apa yang mau bos Dibilang harus seperti ini, ya kalau misalnya kita merasa tidak nyaman ya gimana ya, susah. Ya mending bilang sih, mending jujur. Misalnya Kalau atau ibu, pribadi, saya enaknya kerja seperti ini gitu. Kalau misalnya dipaksa untuk tetap kekeh si bosnya, pokoknya harus begini sesuai sama yang saya bilang ini. Ya udahlah, kita terpaksa harus nurut dulu aja gitu kan. Toh nanti- cuman ya diturutin, cuman ya kita juga harus berani berspekulasi dong. oh iya, Gitu kan. bilang aja gitu, ini saya nggak enak gitu. Kalau misalkan kita turutin nih, terus ada yang salah, kan otomatis yang disalahkan kita kan. kita lagi Ya makanya itu kan. Ya gitu kan, makanya kita harus berani berspekulasi. Kenapa? Karena ya itu, kalau misalkan si bosnya nanti ada suatu kesalahan, terus kata bosnya oke baik gitu ya, kita udah ada apa ya istilahnya, udah ada pembelaan sendiri gitu loh. Kan saya mah bikin sesuai arahan. Oh ide gue mah gini gitu. Nah ya betul. gitu. Ya itu aja sih cara menghadapinya ya. Sebenarnya kalau mau dikerjain atau enggaknya mah ya itu udah kewajiban juga sebenarnya. Iyalah. Kewajiban, memang tugas yang dikasih dari onohnya begitu, dan juga ya udah kerjain aja dulu. Cuman ya itu, kitanya sendiri pun harus berani berspekulasi apakah menurut kita itu kerjaannya benerkah, atau misalkan ada yang menyeleweng sedikit, kan bisa kita benerin juga. Ya yang penting kerjaan beres, terus si klien pun nggak komplain gitu. Sekarang kita punya kerjaan buat dikasihin ke klien gitu kan, ini proyeknya seperti ini dan datanya seperti ini. Sudah berbulan-bulan kita ngasih data yang seperti itu, tiba-tiba bos harusnya jangan gini, harusnya gini. Nah itu yang paling mungkin bisa dibilang nge-BT-in, karena secara tidak langsung toh kita kan bulan-bulan kemarin juga seperti ini, ngasih kerjaan ke klien seperti ini. Iya, Ini format filenya seperti ini gitu kan. Klien pun tidak komplain. Kenapa bos sendiri komplain? Mungkin dia hanya ingin terlihat perfect di mata klien gitu. Itulah pokoknya agak bingung juga anjem. Karena ya kita sebagai pelaku apa ya? Bukan pelakor ya, pelaku. Bukan. Kita sebagai karyawan lah istilahnya. Nah, punya kerjaan di tempat orang lain kan ya wayahna gitu, apa ya bahasanya? Ya namanya kerja ya, apalagi kerja jadi orang lain istilahnya gitu. Kerja di orang lain mana ada kerja yang enak kan? Ya. Bener kan? Kecuali kalau Kerja- kita punya perusahaan sendiri. Nah itu, mau sekecil apapun usaha kita bosnya, kita yang ngatur. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nyambung ke pertanyaan yang tadi, Apa gimana caranya tips biar nggak boring di kerjaan? kerjaan? Oh gampang. Gak usah kerja lah. Malah makin boring itu, diem aja gitu kan. Sih apa ya, kan selain nyetel musik, nonton, kalau ada waktu luang ya, kecuali kalau misalkan lu kerjanya benar-benar sibuk Ya kalau yang kerja ya kerja aja gitu. gitu. Maksudnya kita kan nggak tahu nih boringnya boring apa dulu, kan bosannya apa? Ya macam-macam kan. Dalam kerjaannya, atau misalnya emang saking gabutnya kerjaan jadi kita bosen, kan kita nggak tahu. Kalau pengen enjoy di kerjaan, caranya gampang sih sebenarnya, bukan kerjaan doang ya. Ya ini mah keseluruhan, mungkin ngaruhnya di kehidupan kita juga sebenarnya. Berdamai sama diri sendiri dulu, udah itu aja. Kalau kita udah damai sama diri sendiri, mau kerja, mau apa istilahnya, mau bertemu orang, mau menghadapi sesuatu pun, itu menurut gua ya, itu udah enak karena kita udah damai sama diri sendiri dulu. Jadi sebelum ke orang lain, apa istilahnya, kukulutus ya namanya. Apa ya? Ngomel-ngomel lah. Ngomel-ngomel. Sorry deh, gue sudah canggih ya. Iya, dia kalau misalnya kita mau ngomel-ngomel ke orang, karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Jadi yang mau tadinya ngomel-ngomel, terus positif kita, kok positif anjir, pikiran kita positif, kok positif anjir. Positif kita jadi pikiran. Iya salah, goblok aja. Pikiran kita positif kan jadinya ke penyampaian ke orang lainnya kan lebih apa ya istilahnya, lebih enak aja gitu. Iya. Nggak perlu pakai nada yang tinggi gitu. Jadi Ya, kalau iya, misalkan iya. ada atasan marah-marah nih, disuruh apa, tapi kita nggak mau dan menurut kita itu tidak sesuai. Kalau misalkan kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita pasti bisa mengatasi apa yang disuruh bos itu
Cuman tetap kita harus apa ya, punya bukan pembelaan ya, ayo apa ya, punya pendapat Punya sendiri, pendirian ya, sendiri pendirian lah. sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa kalau kita udah bener nih gitu ya udah kita jalanin aja pendirian kita. Kalau kita emang udah bener dan nggak ngerugiin ya, intinya nggak ngerugiin siapapun. Kalau masih bosnya masih marah-marah, lu bilang saya Itu kesurupan itu kayaknya. menurut lu gimana, Mas? Biar nggak boring, selain ini ya nyetel lagu, nonton YouTube atau apa gitu. Kalau Kalau itu kan- nontonin kita gitu kan? Iya betul. Itu kan kalau misalnya lagi ada waktu luang ya, kalau misalnya gitu bisa lah, Iya. seenggaknya jam istirahat atau misalnya kerja udah beres nih, terus kita tinggal nunggu jam pulang atau misalnya emang kita lagi nunggu jam-jam lain ya udah Pulang kita- duluan. ya bisa. Ya gimana kalian lah. Pokoknya kalau misalnya nih kan ada waktu luang, kita bisa nonton musik, nonton video atau main game. Kalau misalnya emang kita benar-benar sibuk, toh kita misalnya dari masuk kerja sampai pulang kerja benar-benar nggak ada waktu sama sekali buat refreshing otak, paling cuma makan siang doang. Ya udah, setelahnya kita mending cari suasana baru, istilahnya apa ya? Berubah meja gitu. Yang asalnya madep ke depan jadi madep ke belakang gitu. Bukan gitu juga. Karena suasana baru. Ya itu mungkin kalau misalnya sih ada perubahan posisi. Ini mah jadi saya merefreshkan otak tuh kayak apa ya? Misalnya boring dalam kerjaan ya udah kita meluapkannya di teman-teman gitu. Yang kita Anjir, kalau misalnya kesel ke kerjaan, ntar marah-marah Bukan ke gitu, temen maksudnya. gitu anjir. bukan marah-marah ya. Tapi lebih ke ya udah cari hiburan istilahnya. Ya istilahnya cari teman ngobrol. Kayak temen ngobrol aja yang, gitu. yang satu circle. Satu buletan gitu. Kalau nggak yang apa ya, yang otaknya menyatu gitu kan. Menyatu. Ya pokoknya ngobrol aja gitu. Banyakin buat komunikasi sama orang-orang terdekat. Ya nggak apa-apa sekali-kali curhat atau gimana tentang kerjaan. Itu kan buat Wajar nge-refresh lah. otak juga nggak apa-apa, biar nanti kita tuh nggak bosen kalau di kerjaan tuh gini-gini aja. Atau kita misalnya punya ide baru nih di kerjaan. Ya udah kita luapin aja idenya seperti apa gitu. Siapa tahu gitu ide kita nanti dipakai di perusahaan. Ya, Gitu. Apalagi kalau nanti punya anak-anak ke bos, kesel ke bos, bilang aja langsung. Bos, saya kesel bos sama bos. Nah, iya gitu langsung Mau bilang. dihabuk nggak? Kayak maksudnya ya mending bilang aja, kalau misalkan daripada kita pendam, jangan takut lah istilahnya. Ya kita juga kan apa istilahnya, bukan mau marah ya. Kalau misalkan kita kesel kan pasti ada pemicunya gitu loh. Ya kan, pasti ada pemicunya ya. Kalau misalkan kita keselnya ke bosnya atau misalkan ke atasan gitu ya, ya tinggal bilang aja pemicunya dari apa. Misalkan permasalahannya dari apa. Misalkan masalahnya dari data, ya tinggal bilang aja, bos atau bu atau pak, itu datanya ini nggak sesuai, tapi harus gini-gini kan. Ya bukannya istilahnya disuruh segala macam, tapi harus gini-gini ya kan, bisa diselesaikan di situ juga. Nggak perlu jadi panjang jadi. Lebih baik diobrolin lah. Obrolin lah. Gitu. Biar tahu ini teh salahnya di mana, kita harusnya seperti apa. Nah, jadi introsepsi gitu. Introsepsi, kontrasepsi. Jadi buat introspeksi ke kitanya juga. Ya, bisa. Gitu. Karena hidup adalah introspeksi. Kalau kita tidak mengintrospeksi diri sendiri, kita gak usah ngarep buat introspeksi ke orang lain. Kuotes. Ngomong naon. Makanya sebelum kita berekspektasi terhadap orang lain, ekspektasikan dulu diri kita. Jangan lupa berekspresi juga. Ekspresikan gaya lo. Nah itu. Pokoknya mah ya intinya, kalau gue pribadi tetap pesannya berdamai dulu dengan diri sendiri. Gitu. Kalau sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti dengan orang lain sudah bisa berdamai juga. Gitu. Tuh. Quote of the day. Anjir. Quote of the video. Kan video ini doang. Lain enggak. Iya. Oke lah, paling sekian dulu aja lah. Ya itulah jawaban kita, walaupun ngaco gitu ya sebenarnya. Gak tahu ujungnya kemana ini. Sudahlah, sekian dulu saja video kali ini. Kalau ada yang mau nanya silahkan nanti ke Instagramnya Budi aja, atau enggak ke Instagram gua. Kalau enggak langsung di komen aja di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa di follow Instagramnya Budi Balado. @anjay. Dan gua @vin_underscore 92. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.